juga bagaimana kita akan meramalkannya. Insya Allah kita semua dapat mendengarkan musuh hingga kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Saya ingatkan, besok kita mulai jam 6.30 continue tentang nuzul Quran. Insya Allah acara ini berlangsung sampai dengan jam 10.50. Apa dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat Isya wa Tarawih Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, bahagia semua. Apa di antara kebahagiaan kita yang terbesar Allah berikan malam hari ini? Ya, bisa sholat, bisa buka puasa, dan bisa makan tong. Saya tadi bilang, tongseng di sini kok beda sama tongseng yang ada di Jakarta. Kata Ustaz Farhad katanya karena dagingnya itu, ya daging kambingnya dari New Zealand. Tapi yang masak diimpor langsung dari Indonesia. Itulah yang membuat mahal dan rasanya itu di atas rata-rata. Maka insya Allah kita doakan siapapun yang telah ngiris bawang. Ya, makanya tadi ketika kita deketin Ustadz, jangan deket-deket nanti nangis. Ya. Makanya kenapa disebut kalau orang nangis-nangis, kok nangis Bombay. Ya. Ya, tapi ternyata dia bilang dia sudah biasa gitu. Dan ini tipikal orang yang tabah dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Insya Allah, ya termasuk yang ngiris-ngiris timun, ngiris-ngiris tomat, yang menyiapkan makanan dengan segala pernak-perniknya. Semoga Allah ganti segala keletihannya, pengorbanannya dengan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bahkan yang tadi juga sudah angkat tangan, ikut support fundraising, insya Allah Allah limpah curahkan rezeki yang berlimpah. Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik, insya Allah. Karena kita tadi sebelum kita buka puasa, kita sudah membahas ada 3 kunci sukses berbasis Quran. Dengan semangat nuzulul Quran, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal sebelum langkah-langkah yang lain. Dan tadi pun sudah kita singgung ayatnya dalam Quran surah Fatir ayat 29. Karena kalau kita berniaga, kalau kita jual beli, kalau kita dagang kepada sesama manusia, maka selalu selain ada keuntungan, ada potensi kita mengalami kerugian. Tapi dengan Allah itu ternyata nggak akan ada yang namanya kerugian. Dan ini bukan kata Zulfikar ataupun kata manusia siapapun itu. Tidak, tapi ini kata Allah. Jadi kalau bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, dan mendirikan salat, menegakkan salat, dan kemudian menafkahkan sebagian daripada rezeki, menginfakkan sebagian daripada rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Maka tadi kita singgung, yang ngangkat tangan terang-terangan ngisi, Allah ganti juga dalam kondisi terang-terangan. Yang diam-diam, Allah ganti juga dalam kondisi diam-diam. Karena apa? Janji Allah di sini, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang gak akan rugi. Karena apa? Yang kita lakukan itu, ujungnya nanti digantinya apa Bapak Ibu? Digantinya apa? Bukan ternyata sekedar materi yang kita keluarkan itu dapatnya materi lagi, enggak. Tapi Allah akan ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli daripada orang-orang beriman harta-harta mereka, diri-diri mereka dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah bahasanya berniaga dengan Allah, tadi kita bantu daripada yang direncanakan oleh pengurus IMFO, bahwa ini juga kembali lagi dari jamaah untuk jamaah dan kembali lagi kepada jamaah, maka sesungguhnya balasan yang lebih daripada itu adalah berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Bapak Ibu, karena fokus kita pada malam hari ini tentang Quranic Life Spirit, bagaimana semangat hidup berbasis Al-Quran itu bisa kita hadirkan, tidaklah kita mulai kecuali dari interaksi kita dengan Al-Quran. Kaifa nata'amalu minal Quran. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran selama ini. Maka sebelum kita berbicara banyak hal, dengan anugerah Quran yang Allah berikan kepada kita bahagia apa enggak bahagia Bapak Ibu? Kenapa kita bahagia? Karena memang ketentuannya dari Allah, kita diminta untuk bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah. Maka apa makna bi fadlillah? Kalau kita bicara tentang daripada karunia Allah, ada nikmat yang kita sebut dengan nikmat mutlak dan ada yang disebut dengan nikmat nisbi. Kalau nikmat nisbi itu adalah nikmat yang kita sebut ya, karunia pasangan, karunia keturunan, harta benda, pekerjaan, pangkat jabatan, ilmu, kesehatan, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya, itu nikmat nisbi. Kenapa disebut nikmat nisbi? Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau itu tidak dilakukan di jalan yang Allah berikan, maka berpotensi menjadi jalan tergelincirnya kita dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau nikmat mutlak atau nikmatul haq, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Karena itu adalah daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika disebutkan wa bi rahmatihi, apa rahmat Allah itu diantaranya? Maka diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Lihat lagi yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Yang berikutnya apa? Al-Qur'an. Makanya kalau kita hari ini punya nikmat hidayah, dikasih nikmat iman wal Islam, kemudian kita masih ngikutin sunnah Rasulullah, masih senang baca Quran, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu. Maka hendaknya dengan semua itu mereka bergembira. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan.
Cuman sekarang masalahnya, apakah ketika kita bahagia, kita sudah betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan baik dan benar, Bapak Ibu? Karena kalau lihat wajah-wajahnya, kelihatan wajah-wajah Ahlul Quran. Makanya tadi begitu mati lampu atau lampunya dimatikan, insya Allah ya, langsung para murojaah ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika murojaah. Bu, Pak, nih, ada 4 fase orang berinteraksi dengan Quran. Ada yang pertama itu, ada 2, ada 3, ada 4. Yang pertama, ada orang yang bilang, Quran itu buatan Muhammad, buatan makhluk. Itu gubahannya yang diakui oleh Nabi, oleh para umat Islam. Tapi ada juga yang bilang, enggak sih, orang tua kita dulu emang ngajarin baca Quran nak, biar banyak dapat pahala. Doktrin, kan kita gitu kan. Kita nggak dibilang, why we must read Quran, why we must recite Al-Quran. Cuma kita selalu bilang, obey, you must read Quran. So it's like a doctrine. Sehingga kalau bahasanya udah nggak ada orang tuanya, dia nggak akan mau baca Quran. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Tapi kita pengen truth. Al-Quran is the truth. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita berharap itu sampai kepada jalan hidup. The way of life. Apa cirinya ketika seorang itu mengatakan Al-Quran buatan? Maka dia akan menolak. Menolak Quran, mengejek Quran, memusuhi Quran, meremehkan Quran, mempermainkan Quran. Ada kayak gini Bapak Ibu? Itu ada seorang anggota parlemen ya di satu negara yang awalnya kebenciannya terhadap umat Islam dan Al-Quran itu luar biasa. Tapi begitu kemudian ia belajar Quran, Allah izinkan hadir hidayah di dalam hatinya. Sekarang ini beliau menjadi pembela paling depan terhadap umat Islam. Maka kita nggak boleh judge the book from the cover. Kalau lihat ada orang kelihatan tampilan luarnya itu nggak baik, itu kita bilang sudah pasti dia ahli neraka. Kita nggak bisa menjudge begitu, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang seperti ini ada di sekeliling kita. Tapi mudah-mudahan kita bukan kelompoknya ini, betul? Ya, tapi kita mungkin ada yang di sini. Kita baru lihat Quran itu sebagai doktrin. Waktu kecil-kecil diajarin alif bata sama umi sama aba. Tapi kalau udah gede nggak sempat lagi belajar a, bata, bahkan Al-Fatihah. Makanya salah satunya, Bu, Pak, kalau punya anak, ijazahkan Al-Fatihah terbaik itu kepada anak. Karena Al-Fatihah yang dia baca oleh anak itu akan terus dia baca sepanjang hidupnya. Kalau kita nggak bisa ngajarin semua 6.236 ayat Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surat Al-Quran, minimal ijazahkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Kenapa? Karena kalau jadikan Quran itu sebagai doktrin, maka yang terjadi apa? Jarang dibaca. Kalaupun dibaca, namun nggak diambil pelajaran hidupnya. Kalaupun dia kemudian baca, manfaatkan ayat untuk kepentingan dirinya. Bahkan terkadang kurang ada baca Quran. Yang kayak gini terjadi apa Ibu? Makanya coba lihat orang-orang tua kita dulu. Megang Quran itu kayak megang precious things. Pegang, dicium. Kalau pegang, bahkan kalau para ulama itu megang Quran itu pakai baju yang paling bagus. Kalau perlu mandi dulu, pakai minyak wangi yang paling wangi. Kenapa? Karena pengen baca kalamullah. Tapi kalau sekarang kan kita lihat karena begitu mudahnya kita buka Al-Quran itu di handphone, kadang-kadang kita kurang adab terhadap Quran. Makanya nanti kalau boleh saya usul ke pengurus GMFO, Al-Qurannya jangan ditaruh di pojok di belakang. Al-Qurannya taruh di depan. Jadi kalau kita melihat beberapa masjid-masjid besar, itu meletakkan Quran itu justru di depan. Kenapa? Supaya orang kalau dia sudah di depan, nggak mungkin dia nggak wudhu. Kalau di depan dia pasti insya Allah minimal sudah berwudhu. Bahkan kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu, Quran di setiap tiang, bahkan ada tempat lekarnya itu untuk baca Quran. Kita sudah ada, insya Allah pelan-pelan. Yang kayak begini, kenapa? Hal sederhana, tapi make a big things.
Dan kita berharap bahwa tidak berhenti pada level doktrin. Kita hari ini berharap naik ke level kebenaran. Sehingga kuat tarikan untuk merenungkan ayat Quran. Ayat-ayat Quran itu selalu berputar-putar di hati dan pikirannya. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Oh, ayatnya ini, suratnya ini. Saya pernah ketemu Bapak Ibu. Waktu itu di daerah, kalau tidak salah Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat. Ada namanya Kak Naja. Kak Naja ini umur 10 tahun. Dia punya cerebral palsy. Tapi dia hafal 30 juz berikut dengan artinya dan 12.000 hadis. Saya lupa 1.200 hadis atau 12.000 hadis. Jadi dia mohon maaf, ABK. Tapi begitu kemudian umminya memberikan sesuatu, ummi, bukankah Allah reminds di dalam Quran ayatnya ini, suratnya ini dibaca. Bahkan dia bilang, Ustaz, ini kalau Kak Naja ini, bahasanya, dia sholat di masjid biasa, dengerin orang imam, nggak pas tajwidnya, ketawa dia. Maka sekarang sholatnya itu dia di rumah, dibuatkan ada pondok. Sekarang lagi banyak roadshow. Dan kita nangis melihat anak kayak begini. ABK. Tapi bisa hafal Quran. Kemana-mana itu. Dia bawa Quran. Dicium tangannya almarhum Syekh Ali Jabir. Guru-guru kita, Masya Allah. Saya bilang, nak, semoga Allah rahmati Quran yang ada di hati. Ini menjadi kebenaran buat banyak orang. Hari ini kita punya anak-anak yang sempurna. Fisiknya sempurna. Mainnya sempurna. Hatinya sempurna. Tapi tidak ada Quran di dalam kepalanya. Tidak sampai Quran di hatinya. Sehingga bagaimana dia bisa menilai Al-Quran itu hidup di dalam hidupnya. Maka kita penting berhenti sejenak untuk tadabbur. Tapi kita berharap level kita itu sampai kepada jalan hidup. Harinya tidak lepas daripada Quran. Selalu ingin merespon segala sesuatunya itu respon Quran. Kalau kejadian ini, kejadian di mana, surat apa, ayat berapa. Sehingga rela memilih wahyu bukan nafsu. Punya kekuatan batin yang besar. Dan yang menarik Bapak Ibu, dengan Quran menjadi jalan hidupnya, akan dikejutkan dengan miracles. Keajaiban pertolongan Allah dalam hidupnya. Maka saya berdoa semoga kita semua mendapatkan kesempatan itu. Setidaknya hari ini saya bertadabbur itu, mudah-mudahan Allah izinkan Al-Quran menjadi jalan hidup saya. Sehingga punya keajaiban bisa ketemu Bapak Ibu lagi setelah 4 tahun kita nggak ketemu. Kan ajaib nggak Bapak Ibu? Yang memudahkan kita bisa ketemu itu bukan semata-mata kita punya tiketnya, bukan semata-mata ada undangannya, tapi juga Allah izinkan. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang yang di level 1, dia akan bilang, oh Al-Quran itu penipuan, buku biasa. Tapi kalau dia sudah di level 2, dia akan bilang, ini bacaan berpahala, rugi kalau kita nggak baca. Tapi kalau dia sudah di level 3, dia akan bilang, hada kalamullah, ini adalah kalamullah. Dan ketika dia sudah sampai di level 4, inilah yang disebut hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, kita sudah sampai di level berapa Bapak Ibu? Level berapa? Karena kalau sudah sampai di level 4, alhamdulillah selesai materinya. Iya, sekarang gini. Misalkan, ya, kipas angin, sebut saja mereknya Sanyo, rusak. Ketika rusak, yang kita cari apanya Bapak Ibu? Kalau misalkan cari tukang reparasi nggak ada, kita pengen perbaiki, apa yang kita cari pertama dulu? Guidance book, betul. Tapi kalau ada bukan Sanyo, mereknya Cosmos, buku petunjuknya, bisa dipakai nggak? Manusia ketika dia mengalami kerusakan di dalam hidupnya, yang dia cari buku siapa? Kalau dia cari buku yang lain, dia nggak akan pernah menemukan kesesuaian dari apa yang dia baca itu. Tapi kalau dia baca ke dalam Al-Quran, maka itu nggak akan selesai. Maksudnya, kita menggalinya nggak akan pernah habis. Nah, kemarin kita tanya Ustaz Farhad, Ustaz mau bahas tentang apa? Pokoknya tentang Quran, Ustaz. Maka insya Allah di pertemuan besok, kita punya 4 sesi Bapak Ibu. Judulnya Move Up Your Life with Quranic Inspiration for Life and Sunnah. Nah, jadi itu ada bagaimana kita move up your life with Quran.
Nah, cuma pertanyaan, pengen nggak Bapak Ibu? Siap ikut? Nah, kalau siap ikut, insya Allah mudah-mudahan kita sampaikan di situ kunci-kunci sederhana dalam Quran. Kan karena kita 6.236 dengan waktu yang kita miliki mungkin kita nggak pernah cukup waktu. Tapi kita perlu ambil beberapa poin-poin yang penting, yaitu akhirnya menjadi hudan lil muttaqin. Kenapa? Karena kalau kita bicara Al-Quran, Al-Quran adalah satu-satunya buku di mana sang penulisnya jatuh cinta kepada yang membaca. Hari ini Bapak Ibu nulis buku, terus misalkan begitu nulis, bilang jatuh cinta kepada pembacanya nggak? Yang ada kan pembaca jatuh cinta sama penulisnya, betul nggak? Tapi ternyata dalam wilayah Quran, Allah cinta kepada siapa yang dia membaca surat cinta. Karena dia sangat mengagumkan. Meski telah dibaca berulang-ulang kali, namun selalu ditemukan permata yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Ibu bapak di Masjid At-Thahir ini ngundang ustadz, ngundang kiai, habaib, para muallim itu nggak sedikit. Tapi apakah kita bosan setiap dibahas tentang Quran itu? Kita ketemu angle lagi yang baru. Kemarin ada Ustadz Ahmad Faris, ada Ustadz Ahmad Fatwani. Alhamdulillah hari ini ada Ahmad Zulfikar. Jadi Ahmad semua lah ya. Kenapa? Karena setiap pembahasan tentang Quran itu never ending proses. Endingnya itu kalau kita sudah wafat, betul nggak Pak Ibu? Makanya bagaimana agar kemudian kita bisa menghidupkan interaksi itu di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita bisa menjadikan Al-Quran itu living in our life? Bahasanya itu kita interaksi living Quran di dalam kehidupan kita. Maka di sini ada 5 interaksi yang minimal kita bangun. Yang pertama apa? Mulailah kita senang mendengarkan dan menyimak Al-Quran. Ini interaksi pertama nih. Jangan kalau ada Quran dibacain, udah please deh, mau kebakar nih. Ya. Nah, ada orang kayak begitu. Ada orang yang dia kalau dengar Quran itu kepanasan. Ada dia muslim. Karena apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jikalau dibacakan Al-Qur'an maka diamlah, dengarkanlah, maka niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi anak-anak kita baca Quran. Insyaallah. Senang kalau kita punya anak, punya cucu itu bisa baca Quran itu senang Bapak. Lebih senang daripada dia bisa nyanyi-nyanyi yang lain. Melakukan hal-hal lain. Kenapa? Karena ini adalah perkara serius, tapi banyak yang nggak serius. Sementara banyak orang ngurusin yang nggak serius, tapi diseriusin. Kemarin itu ramai di Indonesia, ada konser musik girl band asal Korea. Sebut saja Hitam Merah Muda. Ya, saya nggak perlu sebutan secara vulgar ya. Sebut saja Hitam Merah Muda. Itu inviting attendance-nya itu Masya Allah biayanya. Satu orang itu yang festival 1 jutaan, yang ada di daerah VIP itu 4 jutaan. Sekali hadir itu 7.000 orang. Saya cuman, ya Allah ya Rabbi, sebagiannya itu pakai jilbab, sebagiannya itu para remaja-remaja muslim dan muslimah. Ada kekhawatiran. Khawatirnya gini, kalau untuk yang pleasure, yang seperti itu mereka bisa. Maka tadi kalau saya bilang, saya invite $1.000, $500 itu kecil, Bapak. Karena kebatilan. Ketika mengajak orang untuk involve, itu angkanya nggak dikit-dikit. Dan memang ketika yang hak itu berlelah-lelah, yang batil juga berlelah-lelah. Cuman bedanya, kita punya Allah. Kalau harta kita habis, nggak mungkin Allah biarin kita nggak jadi apa-apa. Dan ini yang kita lakukan. Pokoknya selama kita diberikan kesempatan jadi orang baik, maka teruslah jadi orang baik. Sampai kematian itu menjemput kita. Termasuk dengan Quran. Seorang kalau dia senang baca Quran, maka dia akan tasmi', dia akan dengerin,
dia akan situ, dia akan diam. Bagaimana? Menikmati. Karena kita kadang-kadang kalau dengar musik atau lagu tertentu, kita mudah untuk menggerakkan badan. Tapi ketika kita dengerin Quran, apakah kita mudah menggetarkan hati kita? Nah, ini mulai dari sini. Kalau ini sudah, maka insya Allah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Alhamdulillah, hari ini di Masjid At-Thair kita sudah sampaikan kemarin, banyak rising star dari anak-anak muda. Karena kita meyakini bahwa episode kemenangan dan kebangkitan Islam itu memang ada pundak anak-anak muda. Maka jangan biarin anak-anak muda kita itu berpikir receh. Kalau dia selalu berpikir receh, maka dia nggak akan pernah jadi orang besar. Tapi kalau dia berpikir besar, bagaimana membangun umat, bagaimana berkontribusi di tengah umat, bagaimana dia kemudian berperan untuk kebangkitan umat, maka insya Allah Allah akan jadikan kehidupannya itu di dalam kebaikan-kebaikan membangun umat. Yang penting kalau ada yang keliru, kita tegur. Ketika ada yang baik, kita apresiasi. Ketika ada panggung, kita berikan. Disitulah kita bisa menikmati ke depan mereka yang akan memakmurkan masjid ini. Makanya saya selalu bilang, kalau ke masjid itu, ingat dengan ungkapan Sayyidina Umar. Satu waktu Sayyidina Umar bilang gini, wahai para sahabat, bermimpilah. Kalau kita disuruh bermimpi, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu tentang mimpi? Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kalau saya punya Ferrari yang baru, wah keren juga ya Ustaz. Oh, sekarang lagi ya, punya Concorde. Wah. Ini Concorde ini pesawat atau kertas? Kertas ada Concorde juga ya. Ya, pesawat. Nah, jadi maksudnya ketika itu sahabat bilang, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya membayangkan kalau Jabal Uhud itu adalah emas semua dan itu punyaku, maka aku akan belanjakan semua di jalan Allah. Wes, bagus. Yang lain, kalau setiap pasir debu yang ada dari jalan rumah saya sampai ke masjid ini adalah butiran berharga, maka saya akan berikan untuk Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan engkau ya Umar? Maka kata Sayyidina Umar apa? Aku memimpikan masjid ini dipenuhi sahabat-sahabat sekualitas Abu Ubaidah al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhum ajmain. Jadi yang dibayangkan siapa? Anak-anak muda yang berkualitas. Dan insya Allah hari kalau lihat wajah-wajah yang menghadiri di Masjid At-Thair ini, wajah-wajah usia 20-an tahun. Ya, masuknya dikali 2, kali 3, sampai nggak kali 4. Tapi walaupun realisasinya itu, tapi semangatnya 20 tahun. Buktinya apa? Ini ngaji gak ada yang bergerak. Ini kelihatan insya Allah sampai sahur. Siap Bapak Ibu? Ya. Tenang aja, walaupun Bapak Ibu jawab siap, belum tentu saya siap. Ya, kan saya apalagi amanahnya selesai 10:50. Nah sekarang 4 minutes left. Ya. Jadi bacalah Quran dengan tartilan. Kemudian apa? Hafalkan dan tadabburkan. Good kita punya hafalan, tapi akan lebih baik lagi kalau kita juga bisa mentadabburkan. Sehingga apa yang kita baca, kita tahu. Karena salah satu kunci sholat itu menemukan rasa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka disebutkan tafahum li ma'nal kalam. Dia faham dengan apa yang dia baca. Kalau dia nggak faham dengan apa yang dia baca, bagaimana mungkin? Nah, kalau kemarin ketemu kami dan kemudian bilang, Ustaz, saya kok ikut nangis kalau Ustaz bacanya nangis. Kita bukan masalah nangis atau nggak nangis, tapi iman kita lah yang akan mendorong itu. Kenapa kita kalau di Masjidil Haram, kita nggak ngerti semua yang dibaca oleh imam-imam itu. Tapi kalau sudah kita dengar mereka kemudian terisak-isak, apalagi dalam Qiyamul Lail, itu rasanya kita, apalagi ada imam Masjidil Haram itu namanya Syekh Bandar Balila, Masya Allah. Suaranya itu, baru Fatihahnya aja kita getar. Karena dia ini menantu dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Orangnya lembut sekali. Baru kali ini di Mekah itu, di Masjidil Haram, ada seorang syekh itu suaranya lembut, menyentuh hati.
Syekh Abdul Sudais bagus dengan suara tingginya. Mungkin nggak semua orang bisa suara tinggi. Tapi Syekh Bandar Balila ini Masya Allah. Sekali waktu nanti kalau Bapak Ibu pengen dengerin recitation, coba dengerin Syekh Bandar Balila. Bandar Balila. Sekarang menjadi imam favorit di Masjidil Haram. Maka kalau kita pengen dengerin tadabbur, kita sambil baca, dengerin sambil lihat ayatnya dibaca. Maka karena Rasulullah begitu, kalau Rasulullah membaca ayat ancaman, dia membaca dengan takut. Tapi kalau bicara tentang surga, ayat tentang surga itu seakan-akan Rasulullah membawa para sahabat itu seakan-akan berada di sebuah taman bunga yang penuh dengan keindahannya. Cuma apakah kita sampai ke sana? Nah, ini pelajaran insya Allah. Tapi yang paling penting dalam menghidupkan Al-Quran itu adalah mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan sampai hari ini dari 6.236 ayat, berapa ayat Quran yang sudah kita hidupkan dalam hidup kita? Kalau belum, yuk saatnya. Hidupin satu aja. Satu hari satu ayat, kalau itu betul-betul, maka akan terjadi keajaiban pertolongan Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah mendakwahkan di dalam kehidupan. Dakwah. Maka tadi menarik ya, kalau setiap kita baca Quran, kalau bisa, salah satunya, ya tadi kan kayak bagian dari dakwah. Karena ya ketika kita bisa menjadi orang terbaik ketika belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah the best frequency. Saya boleh minta mic satu lagi. Saya pengen ngajakin Bapak Ibu, walaupun ini soundnya adalah instrumen, tapi kita kalau dengerin ini, ya, sini. Sini. Ya, ini kata sering dengar kalau pas apa namanya, kalau selesai baca Quran itu ya, Bapak Ibu ya. Gimana baca doanya? Nah, ya. Pernah kita ngalamin ya, waktu kecil-kecil dulu kan kalau selesai baca Iqra, baca Juz Amma, baca Quran, baca itu ya. Kalau sekarang masih suka baca itu enggak? Alhamdulillah. Masih hafal enggak? Masih hafal enggak? Oke, kita coba ya. Tapi kali ini baca, saya minta Bapak Ibu sambil lihat daripada terjemahan doanya. Oke. Ini mudah-mudahan sudah maksimal suaranya. Ya. Saya ingatkan dulu sebentar ya. Pernah nggak kita baca itu doa selesai baca Quran ini, tapi kita memahami artinya? Sudah belum? Sudah ya, Alhamdulillah. Coba kalau saya tanya, apa artinya Allahumma arhamna bil Quran? Apa Bu, Pak? Apa artinya Allahumma arhamna bil Quran? Ya Allah, rahmatilah hamba dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran bagi hamba sebagai panutan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkanlah hamba. Andai hamba lupa akan ayat Al-Quran. Wa alimna minhuma jahilna. Ajarkan hamba ya Allah daripadanya yang belum hamba tahu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan anugerahkan kepada hamba kesempatan untuk baca Al-Quran itu baik di tengah malam dan siang hari.
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah ia hujjah yang kuat bagi hamba ya Allah, wahai Rabb semesta alam. Maka sekarang saya pengen ngajak Bapak Ibu hadirkan pemaknaan arti itu yang sejauh kita fahami, tapi kita baca dengan sepenuh hati. Siap Bapak Ibu? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Bahkan kalau boleh, saya minta tangannya letakkan di dada kiri Bapak Ibu, sambil bacakan doa ini bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia bagi kami sebagai panutan, cahaya, petunjuk dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah hamba. Minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda. Mudah-mudahan spirit nuzulul Quran malam hari ini Allah jadikan Al-Quran itu nuzul di dalam kehidupan dan hidup kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah kita masih akan menyelesaikan witir, saya minta kesediaan Bapak Ibu kita membacakan suratul Fatihah. Salah satunya untuk almarhum saudara kita Bapak Dono yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan umumnya kepada segenap jamaah Al-Tahir yang sudah wafat dan berpulang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita, bacaan suratul Fatihah kita semoga menjadi kebaikan dan melapangkan barzakh. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya sesuai dengan amal terbaik yang ia telah lakukan di dalam hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma ya Rabbana, Rabb yang maha menatap siapapun hamba-hambamu di malam hari ini. Maka tataplah kami ya Allah dengan tatapan kasih sayang dan cintamu kepada kami. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang kau palingkan wajahmu dari kami. Walaupun kami sadar ya Allah, kami masih banyak dosa. Kami masih melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Karena sungguh jika bukan karena kasih sayangmu ya Allah, andaikan setiap dosa dan kesalahan itu mengeluarkan aroma busuk, maka niscaya tidak akan ada orang yang mau mendekat kepada kami ya Allah. Kami engkau tutupi semua itu ya Allah. Engkau jadikan kebaikan bagi kami sehingga kami bisa bersilaturahim dan bertemu dengan sahabat-sahabat dan orang-orang terbaik di sekeliling kami ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Wabil khusus keluarga besar jamaah Tahir yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak Dono almarhum ya Allah. Lapangkan barzakh mereka semua ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum si'a madkhalahum wa jalil jannata mathwahum. Allahumma la tahrina ajrahum wa la taftina ba'dahum. واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. Jadikan kubur-kubur mereka ya Allah menjadi di antara taman-taman surgamu yang kau hadirkan sebelum kehidupan surga ya Allah. Dan jangan jadikan ya Allah menjadi daripada lubang-lubang daripada lubang neraka ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ja'alna min ahli Lailatul Qadar. Jadikan kami ya Allah menjadi bagian daripada ahli Lailatul Qadar. Wa ja'alna min ahli Al-Quran. Jadikan kami bagian daripada ahli Al-Quran. Pasangan kami ahli Al-Quran. Anak-anak kami menjadi ahli Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Titip ya Allah anak-anak kami. Karena sungguh kami gak bisa jaga mereka 24 jam ya Allah. Maka jadikan Al-Quran yang menjaga mereka ya Allah. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, maka kepada siapa lagi kami akan berharap ya Allah. Da'um fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.